Oke, di sini kita akan membahas terkait sistem fluida. Nah, pada review sistem fluida ini komponennya biasanya yang digunakan ada dua, yaitu resistor yang berbentuk valve, lalu kapasitor berbentuk tangki. Pada resistor atau valve terdapat persamaan dua jenis, yaitu tergantung alirannya laminar atau turbulen. Namun biasanya pada soal kita menggunakan pengasumsian alirannya laminar. Pada aliran laminar, resistansi pada valve merupakan perbedaan ketinggian antara kedua sisi valve dibagi debit air yang melewati valve-nya. Dan pada resistansi turbulen dikali 2 saja. Lalu pada kapasitor atau tangki, persamaan yang berlaku adalah kapasitansi dikali turunan terhadap dari turunan ketinggian terhadap waktu, yaitu selisih dari debit yang masuk dikurang debit yang keluar. Kita ambil contoh yang sederhana dulu. Pada sebelah sisi ini ada persamaan sistem fluida yang sederhana, yaitu ada air yang akan masuk dengan debit QI, lalu dia akan ditampung. Namun pada waktu yang sama ada yang keluar juga dengan dengan debit QO yang dihambat oleh valve R. Nah, pada persamaan ini, persamaan tangki yang berlaku adalah kita misalkan ketinggian fluida itu adalah H, sehingga menjadi C dH per dt sama dengan QI dikurang QO. Nah, ini kalau kita transform, kita misalkan ingin mengetahui QO per QI, yaitu debit yang keluar per debit yang masuk. Maksud saya kita ingin mengetahui misalnya ketinggian air per debit yang masuk. Ini kalau kita transformasi Laplace menjadi CHS sama dengan QI min QO. Kita udah dapat, tapi kita belum tahu nih nilai dari QO-nya karena kita hanya butuh QI sama H. Perhatikan pada resistor terdapat persamaan R sama dengan delta H per Q, atau di sini delta H-nya adalah H yang kiri dikurang H kanan. Karena di kanan nggak ada tangki berarti 0, sehingga cukup H saja. H per Q-nya yang adalah Q0. Atau kita persamaan bahwa persamaan bahwa Q0 itu sama dengan H per R, sehingga debit yang keluar itu sama dengan ketinggian tangki per resistansi. Dengan transformasi Laplace menjadi Q0 sama dengan H per R. Persamaan terus yang kita masukkan menjadi CHS, kita masukkan Q0-nya ke sini menjadi QI dikurang H per R. Nah, di sini kita bisa kelompokkan yang bagian H. Ini harusnya udah ada S-nya ya. Sehingga menjadi H CS tambah 1 per R sama dengan QI. Atau ini kan sama aja kayak RCS plus 1 per R sama dengan QI. Atau kita peroleh output yaitu H per QI itu sama dengan R per RCS plus 1. Sekarang kita lihat contoh soal lain. Ini soalnya tangkinya ada ganda. Jadi inputnya adalah Q. Lalu yang melewati valve 1 adalah Q1 dan yang melewati valve 2 adalah QO. Lalu yang kita ingin ketahui adalah ketinggian di tangki 2. Misal sini adalah ketinggian tangki 1 dan sini adalah tangki 2. Dan yang kita ingin ketahui adalah ketinggian tangki 2 per Q gitu ya. Atau H2 per Q. Nah, sama juga kita tinjau dulu tangki 1. Sehingga persamaannya menjadi C1 DH1 per dt sama dengan Q dikurang Q1 ya. Nah, dengan cara yang sama kita tahu bahwa pada resistor pada valve 1 berlaku persamaan H1 min H2 per Q1. Nah, pada R itu delta H-nya dilihat dari alir debit. Karena alir debit dari kiri ke kanan yaitu Q1, maka delta H-nya adalah ketinggian kiri dikurang ketinggian kanan. Oke. Nah, kan berarti kita peroleh bahwa Q1 sama dengan H1 min H2 per R1. Kita substitusi ya ke sini. Menjadi apa? C DH1 per dt sama dengan Q dikurang H1 per R1 ditambah H2 per R2. Dengan transformasi Laplace kita peroleh C H1S sama dengan Q dikurang H1 per R1, ini seharusnya R1, maaf, ditambah H2 per R1. Sehingga hasilnya bisa kita kelompokkan jadi H1
Di sini menjadi CS ditambah 1 per R1. Ini harusnya C1 ya, maaf. C1S plus R1 sama dengan Q ditambah H2 per R1. Nah, di sini kita udah memperoleh Q dan ada H2. Cuman kita pengen lebih fokus bagaimana caranya ini H1-nya bisa kita eliminasi. Nah, dengan begitu kita perlu meninjau tangki 2. Kita tinjau tangki 2 ya. Nah, pada tangki 2 dia berlaku persamaan C2 DH2 per DT sama dengan debit yang masuk itu adalah Q1 dikurang debit yang keluar adalah QO. Nah, di sini kita tahu bahwa C2 DH2 per DT. Nah, kita bisa mendapatkan persamaan Q1 dari valve yang tadi ya, yaitu H1 min H2 per R1. Nah, lalu si QO itu bisa kita peroleh juga dari R2 itu sama dengan H2 per QO atau QO sama dengan H2 per R2. Seperti itu. Nah, pada persamaan ini kalau kita transformasi Laplace menjadi apa? C2 H2S sama dengan H1 per R1 dikurang H2 per R1 dikurang. Ini benar gak sih dikurang-kurang terus? Tunggu. Min Q1 kayaknya benar deh harusnya. Min H2 per R2. Nah, dengan begini kita bisa mengelompokkan H1 dan H2. Sehingga kita peroleh bahwa H2 C2S ditambah 1 per R1. Oh, H2-nya ada ini ya, 2 ya. 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan H1 per R1. Nah, yang sebelah sininya bisa kita kalikan dulu ya. Menjadi apa? H2. Terus ada R1 R2 C2S gitu. Ditambah R1 ditambah R2 per R1 R2 gitu sama dengan H1 per R1. Ini bisa kita eliminasi, coret menjadi H1 kita memiliki persamaan terhadap H2. Nah, di sini bisa kita substitusi persamaannya teman-teman ke atas. Kembali menjadi H1-nya kita substitusi ya. Menjadi, ini agak panjang ya, jadi aku tulisnya di bagian bawah sini aja, sorry. Menjadi apa? H2 R1 R2 C2S ditambah R1 ditambah R2 per R2 dikalikan sama ini kan C1S per plus R1, dia akan menjadi R1 C1S ditambah 1 per R1 kayak gini sama dengan Q ditambah H2 per R1 kayak gitu. Wah, ini cukup kompleks ya persamaannya teman-teman. Jadi di sini kita dapat bahwa H2 di sini bisa kita kalikan saja ya kedua persamaan ini. Ini bakal sangat panjang, so bear with me ya. R1 kuadrat Tunggu. R1 kuadrat R2 C1 C2S ditambah R1 kuadrat C1S ditambah R1 R2 C1S gitu ya, ditambah R1 R2 C2S ditambah R1 ditambah R2 per R1 R2 dikurang 1 per R1 ya, sama dengan Q. Oke, ini kita harus hitung dulu ya. Ini kan berarti bisa menjadi, ini kan 1 per R1 menjadi R2, terus ini bisa jadi R2 ya. Terus ini bisa kita coret set seperti itu. Nah, terus semua R1-nya bisa kita coret juga. Jadi H2 ini kayaknya harusnya ada yang S kuadrat deh, kayak kelewat, ini kayaknya S kuadrat deh. Iya, itu kayaknya S kuadrat. Berarti menjadi apa? R1 R2 C1 C2S kuadrat ditambah
Nah yang S itu kan ada 3 ya, ditambah R1C1 ditambah R2C1 ditambah R2C2S gitu. Terus ini semoga nggak ada salah perhitungan ya. Ditambah 1 per ini boleh dikoreksi lagi ya kalau misalnya ternyata aku ada salah perhitungan. Sama dengan Q. Jadi kita peroleh output H2 per input adalah R2 per R1 R2C1C2S kuadrat ditambah R1C1 ditambah R2C1 ditambah R2C2S ditambah 1. Oke, itulah jawabannya ya.